Auditor biasanya melakukan wawancara dengan petugas yang menggunakan dan mengoperasikan sistem sesuai dengan aktivitas dan prosedurnya. Jadi pengendalian itu masuk dalam rangka untuk mengingatkan kembali ya tujuan-tujuan awal dari sistem informasi itu diterapkan. Kemudian secara teknis, nah ini nih, disiplin ini. Disiplin itu gimana ya? Padahal auditor itu datang ke situ paling lama seminggu ya. Sedangkan operator itu menjalankan sistem informasinya setahunan gitu. Bagaimana bisa mengetahui kedisiplinannya? Nah, auditor punya cara, dia bisa melihat dokumentasi. Berapa kali komplain, berapa kali keluhan, berapa kali sistem error, down, dan seterusnya. Nah, itu harus bisa melacak harus ya, pengujian. Jadi harus punya cara ya, bagaimana ketemu satu hari, seminggu saja, tapi bisa membaca situasi operasional selama setahun. Nah, kemudian pemeriksaan terhadap kualitas data. Aspek yang terpenting dari pemeriksaan sistem informasi manajemen adalah analisis terhadap kualitas data. Jadi data itu diperoleh dari mana? Harus ditelaah. Melakukan survei terhadap user untuk mendapatkan persepsi mereka tentang kualitas data. Kita menanyakan ke pembeli, gimana datanya sudah cukup lengkap, akurat, menggambarkan produk Anda. Oh, ada belum ini kurang ini nggak perlu, ini perlu tambahkan. Juga terhadap pembeli. Pembeli itu biasanya apa sih data yang paling penting? Oh, pembeli itu penting, yang penting harganya sama diskonnya. Terus rincian speknya ada yang mengatakan perlu, ada yang tidak gitu ya. Ada yang malah terlalu banyak datanya. Ya. Jadi kualitas data itu sangat menurut persepsi yang beragam gitu. Bagi saya kualitas data itu gini. Bagi orang lain belum tentu sama. Ya. Melakukan survei terhadap seluruh data, seluruh file-file data. Kata survei itu berarti tidak semuanya ya, perwakilan aja lah ya. Karena kalau semuanya diperiksa juga mungkin waktu ya, masalah waktu. Kemudian, nah ini tidak harus seluruhnya, kalau tidak sempat seluruhnya ya sampelnya aja. Secara statistik, asal kaidah sampel populasinya tercukupi ya memenuhi syarat. Gitu. Nah ini kita kutip dari pendapat Wan and Wang. Dia menyarankan sistem perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan memenuhi kebutuhan user. Nah, jadi kita merancang sistem itu sebisa mungkin mensyaratkan adalah kesesuaian antara rancangan dan kebutuhan orang-orang yang terlibat atau stakeholdernya. Keinginan penjual, keinginan pembeli, keinginan negara bisa jadi beragam, beda-beda. Tetapi seorang perancang sistem yang baik adalah bisa mengakomodir beragam kepentingan tadi dalam sebuah sistem informasi yang bisa diterima oleh pihak-pihak tadi itu. Susah ya. Ya kalau ngomong sih gampang ya, ngomongin aja gampang teorinya. Sama seperti kita bagaimana misalnya punya anak 3, umurnya seumur gitu ya. Bisa jadi seleranya macam-macam gitu. Selera makan aja misalnya. Idealnya kalau pesan makanan itu adalah dari alamat yang sama supaya ongkos kirimnya murah kan gitu. Atau supaya cepat gitu. Nah, ternyata tidak. Yang ini pingin masakan A, masakan B, masakan C beda-beda. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika selera tadi bisa dimufakatkan dalam satu produk yang bisa diterima. Nah itu tantangannya.
Itu contoh kalau makanan ya, season juga seperti itu. Oke, dengan demikian udah beres. Sesi keberapa ini ya? Ke-10 ya. Sesi keempat setelah UTS kalau nggak salah ya. Silakan dibaca lagi ya. Kita akan teruskan sedikit tentang update ya. Update-nya kita sebut dengan digital security risk. Ketika kita masuk ke internet, kita harus memahami resiko-resikonya. Sama seperti kita seorang perokok gitu ya, harus tahu resiko-resiko perokok apa aja ya, pelajari ya. Saya tidak merokok jadi nggak tahu. Meskipun ketika saya bergaul dengan perokok, saya juga tahu resikonya. Yang pertama adalah cybercrime. Apa itu cybercrime? Crime itu adalah kejahatan. Dalam hal ini computer crime ya. Cybercrime dengan kata cyber itu berarti berbasis global atau berbasis internet. Jadi internet based illegal act. Tidak selalu mencuri, bisa juga mengganggu software, mengganti identitas. Jadi saya menggunakan seseorang yang dikatakan cybercrime, salah satunya carding. Dia bisa mengakses kartu kredit orang lain sehingga dia bisa memasukkan data-data kartu kreditnya, dipakai untuk memesan barang sehingga barangnya diterima oleh si kriminal tadi, tapi yang bayar adalah pemilik kartu kreditnya. Nah, itu sering seperti itu. Nah, ini digambarkan di sini. Digambarkan digital security risk. Jadi orangnya lagi stres, ini gambarnya stres. Kenapa kok bisa stres? Kita mulai dari yang pertama, virus attack. Jadi kalau Anda masuk ke internet dan network, maka siap-siap dengan attack-nya, serangan-serangannya. Salah satunya adalah virus, ya, bikin pusing. Kedua adalah unauthorized access and use. Jadi laptop kita, komputer kita diakses oleh orang yang bukan kita. Saya punya laptop, saya punya PC misalnya, saya punya password, nah ternyata orang lain bisa tahu dan menyalahgunakan lagi. Kemudian pencurian komputer, nah ini secara nggak perlu pakai digitalan gitu ya. Ini ceritanya ketiduran, dia lagi traveling, mungkin laptopnya ada di kopernya diambil orang, gitu ya. Stolen computer atau stolen laptop. Software thief, illegal copying, jadi pengkopian secara ilegal, bajakan. Ya beberapa waktu lalu saya masih sering ya beli DVD bajakan gitu. Kemudian information theft, stolen identity. Jadi identitas yang disamarkan, dicuri. Jadi sama kayak tadi carding tadi. Kartunya milik si A yang pakai si B. Ya, si B dapat barangnya, si A yang bayar tagihannya. System failure. Ini contohnya adalah lightning strike, sambaran petir. Nah, ini pernah kita ya. Saya pernah ngalami juga. Saya dulu punya digital library hampir 200 giga berupa PDF segala macam. Nah, suatu saat kena sambar petir, harddisknya rusak, ya udah. Capek-capek download selama hampir 2 tahun hilang. Nggak apa-apa, ya. Cari lagi. Ini beberapa contoh cyber crime tadi ya. Ada hacker, ada cracker, ada script kiddie, ya. Ada cyber extortionist,
cyber teroris, yang kriminal gitu ya. Internet and network attack, ya, serangan-serangan terhadap jaringan lokal dan jaringan global atau internet. Malware, singkatan dari malicious software. Apa aja tipe malware itu? Virus, worm, trojan horse, rootkit, spyware, adware. Adware itu iklannya. Iklan yang diboncengi oleh, atau sebaliknya ya, online advertisement masuk ke situ. Bagaimana virus dapat menyebar melalui email? Jadi yang pertama, email. Nah, di tengah-tengah ada unscrupulous programmer. Ini yang jahil. Jahil itu apa? Yang mencemari gitu ya, yang nakal gitu lah ya. Sehingga ketika sampai pada penerima pengirim AB, kemungkinannya sih virus tadi bisa terserang. Ada juga yang kebal. Ya, kenapa kok kebal? Bisa jadi dia mempunyai antivirus yang tepat. Nah, si bapak ini yang sebelah kiri ini langsung pusing ini. Ya, ternyata virusnya menginfeksi. Jadi ini mah ya beda ya, sama-sama kena virus, tapi yang satu bisa dicegah, yang satunya tidak mampu mencegah. Botnet, zombie army. Nah, bisa dibaca ya. Zombie. Denial of service attack, ya. DOS attack. Itu yang jaringan harus backdoors, spoofing, ya, macam-macam serangan ini tadi ya. Ada lagi fake email spoofing, ya, seolah-olah dikirimkan dari siapa, seolah-olah, padahal different sender, dari pengirim yang berbeda. Jadi saya dipakai oleh orang lain, minta duit gitu ya, tapi bukan saya yang ngirim, different sender, pengirim yang berbeda. Jadi apa? Mengakuisisi ya, mengambil alih gitu ya. Safeguard against internet and network attack, ya. Use antivirus software, pakai antivirus. Yang kedua, hati-hati dengan email attachment. Scan removable media for malware. Cegah ya. Scan. Firewall, ini kita harus kontak orang jaringan, orang admin. Backup, ini backup reguler. Ini paling terakhir ya. Itu di backup supaya aman. Hilang satu masih ada cadangan. Firewall, ini tadi ya, firewall ini fungsinya. Jadi sebenarnya istilah-istilah yang kita bahas sebelumnya sudah ada, sampai sekarang juga ada. Yang berbeda mungkin tata kelolanya karena perbedaan versi, mungkin ya, perbedaan versi terbarunya begini, dulunya begini, nah gitu. Tapi ada, tetap ada itu ya. Nah, proses-proses atau ini gambaran dari sebuah firewall. Jadi firewall itu digambarkan sebagai tembok, ya, sebagai portal, sebagai gerbang. Di mana di sini ada jaringan lokal yang menghubungkan tablet, PC, desktop, printer, segala macam. Sebelum terhubung ke internet, dia harus melalui proses pengecekan. Ya, pengecekan. Secara hardware, kita punya routing, ya, dan teman-temannya itu, dan tertampil di personal komputer atau terinstall di server untuk pemantauannya. Nah, di server inilah dia dilakukan proses-proses firewall, mana yang perlu diperiksa ya, dan seterusnya di sini. Nanti lebih detail lagi dipelajari di sistem jaringan komputer. Ya.
unauthorized access and use. Jadi siapa yang berhak sama tidak itu bisa diatur ya, bisa diatur.